Baik, kita mulai eh, tentang ruang vektor ya. Jadi sebenarnya ruang vektor itu bisa dikatakan disebut modul ya. Jadi itu definisinya berdasar dari teori grup yang sebelumnya kita bahas gitu ya. Jadi apa namanya dikatakan ruang vektor itu adalah modul atas ring. Nah, ring itu dia bisa komutatif atau tak komutatif. Jadi apa namanya modul ini definisinya ada dua perkalian, yaitu perkalian ada apa maaf operasi biner, maaf dua operasi biner. Jadi operasi pertama itu adalah penjumlahan, ya dari penjumlahan itu M tersebut ya himpunan itu ring itu membentuk grup abelian. Ya. Kemudian apa namanya? Jadi dia ada apa istilahnya perkalian ya. Jadi kalau R itu R kecil tuh elemen dari R besar, kemudian M kecil itu elemen dari M besar. Ya. Jadi kalau untuk perkalian, untuk setiap apa namanya R kecil elemen R besar dan untuk setiap M kecil elemen M besar itu memenuhi sifat yang pertama itu adalah distribusi kanan. Ya, itu seperti ini. Jadi harus dilihat di sini eh, apa namanya penjumlahan yang ini ya. Harus ya. Oke. Penjumlahan yang ini ya, itu adalah penjumlahan dari apa namanya eh, di apa istilahnya di R elemen R-nya. Gitu. Nah, sedangkan ini kan R plus S kali M. Ya. Nah, R kali M itu harus elemen dari M besar. Ya. Dan apa namanya M besar S kali M kecil itu juga elemen dari M besar. Nah, tanda yang di lingkaran ini artinya adalah ini adalah operasi aditif apa namanya dari himpunan M besar, M besar. Jadi kalau yang apa saya lingkarin merah ini itu adalah operasi aditif di ring R. Ya. Sedangkan yang dikasih tanda besar apa dalam kurung ini itu dia aditifnya berbeda. Itu adalah aditif di M. Jadi itu berbeda ya. Sekali lagi. Oke. Kemudian eh, ini berlaku juga sifat distributif kirinya ya. Jadi kalau ini distributif yang apa istilah ya yang kiri gitu ya. Jadi kalau R itu elemen apa namanya ini distributif kanan gitu ya. Jadi yang I2 itu R kali M ditambah M ya itu adalah RM ditambah RM. Jadi ini juga sama. Kalau yang M dengan N ya, itulah operasi aditif yang lingkaran gitu. Kalau ini juga sama karena dua-duanya itu adalah elemen dari M besar yang R kali M. Ini juga dia aditifnya aditif yang sama lingkaran. Kemudian dia berlaku juga apa untuk perkalian ya. Jadi R kali S ini perkalian di R ya, di ring itu sama dengan R dikali S kali R. Jadi S kali M ini adalah apa ring dikalikan dengan himpunan M besar. Itu dia tuh sama. Oke. Nah, contoh modul M atas R gitu dikatakan ruang vektor itu jika
apa namanya, R itu dia adalah field. Jadi kalau dia itu ring, ya, kemarin kita udah belajar modul apa namanya ring dan field ya, lapangan dan gelanggang, gelanggang dan lapangan. Nah, kalau ring dia itu modul. Nah, kalau apa ruang vektor itu adalah R-nya ini disebut M itu disebut ruang vektor atas R gitu ya. Itu jika R-nya itu adalah field, bukan bukan ring. Nah, ini contoh misalkan kalau M-nya itu adalah bilangan real, kemudian yang field-nya itu adalah misalkan bilangan rasional. Ya. Anda tahu bahwa eh, kalau bilangan rasional dikali dengan bilangan real itu pasti real. Dan bilangan real itu terhadap aditif dia bersifat abelian. Jadi grupnya grup abelian. Oke. Sedangkan apa namanya ini nggak bisa digeser. Geser lagi. Kenapa ditarik ini? Oh, bisa bisa. Aku bisa geser mas. Jadi kalau Anda lihat di sini bilangan rasional dia terhadap apa namanya aditifnya dan perkaliannya dia bentuk nodan. Gitu. Jadi bisa dikatakan saya bisa membentuk ruang vektor kalau M-nya itu adalah real ya, dan field-nya itu adalah uh, bilangan rasional. Kalau dibalik gimana? Dibalik nggak bisa. Kenapa? Karena tadi bilangan apa namanya bilangan rasional dikali bilangan real itu pasti bilangan real, tidak jadi bilangan rasional. Oke? Nah berikutnya nah ini kalau dibalik ya, kalau dibalik ini dia tidak bisa. Nah jadi ini contohnya misalkan kalau M-nya itu adalah bilangan real, R-nya itu juga bilangan real. Jadi real kali real dia pasti real. Gitu. Ya. Jadi dia ini memenuhi. Kemudian kalau Anda ambil lagi misalkan apa namanya M-nya itu adalah bilangan kompleks. Ya. Yang ringnya atau fieldnya itu adalah bilangan real, itu bisa jadi ruang vektor. Kemudian keduanya bilangan kompleks bisa baik M maupun R. Ini contoh 1 sampai 5 itu bilangan. Kalau untuk matriks gimana? Matriks misalkan Anda ambil matriks ini, matriks apa namanya? Bujur sangkar ya. Matriks bujur sangkar itu kalau M-nya itu adalah matriks bujur sangkar yang bernilai real, ya maka kalau saya ambil ringnya itu R-nya itu adalah real, itu juga membentuk ruang vektor. Itu untuk yang matriks bujur sangkar. Kalau matriks misalkan kolom atau baris juga bisa. Jadi kalau Anda ambil M-nya itu adalah himpunan matriks real yang N kali satu ya. Jadi itu matriks baris gitu ya. Matriks kolom. Matriks kolom ya. Bentar. Baris. Ya, matriks kolom ya. Oke, silakan. Jadi mau ke toilet. Oke. Sedangkan R-nya itu adalah bilangan real, itu juga membentuk ruang vektor. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan? Tidak ada, cukup jelas. Oke. Nah ini misalkan ambil contoh yang tadi ya, yang matriks kolom ya, yang N kali satu. Jadi kalau Anda lihat ya, M di sini itu adalah eh, mana ini sih tadi? M di sini itu adalah ini, ya. Ini adalah himpunan yang seperti ini. Jadi setiap I-nya itu adalah bilangan real, di mana ya di situ ada satu, dua, tiga, sampai n. Jadi bisa dikatakan vektor di sini itu menggambarkan di ruang Rn, ruang vektornya.
Kemudian ringnya atau fieldnya itu adalah R. Ya, sehingga apa namanya eh kuartet dari MR plus dengan kali itu membentuk ruang vektor. Nah, itu definisi umum ruang vektor beserta contoh-contohnya. Nah, eh, kalau kita berbicara tentang apa namanya kelengkapan di ruang vektor, yang ini juga nanti dibutuhkan kalau kita berbicara tentang fisika. Di matematika itu yang paling awal kita definisikan di apa namanya ruang vektor itu adalah norma atau norm dari vektor. Gitu. Jadi norm dari vektor ya, kalau untuk kasus yang di atas ya, itu bisa kita definisikan norm itu adalah pemetaan bilinear lah namanya. Apa namanya? eh, jadi dia memetakan dua buah vektor, vektor tersebut ke real. Jadi ini contohnya kalau misalkan apa namanya? Ini vektor V yang didefinisikan tadi, norm itu dia harus elemen real, jadi berupa bilangan, bilangan real di sini. Dan kemudian norm ini juga dia memenuhi yang disebut nama ketidaksamaan segitiga. Gitu. Jadi kalau untuk setiap U dan V itu pasti memenuhi kesamaan segitiga yang ini. Gitu. Oke. Nah, yang banyak dipakai di fisika, ya, termasuk di mekanika kuantum dan mekanika klasik dan mekanika kuantum, itu normnya itu yang disebut norm square integrable. Maksud square integrable itu apa? Normnya itu didefinisikan seperti ini. Ya, yang satu kuadrat ditambah kedua kuadrat dan seterusnya sampai sin kuadrat pangkat setengah. Nah, itu biasanya disimbolkan itu adalah L2 norm atau L2 norm namanya. Ya, nah ini sebagai contoh saja, misalkan, ya, contoh, misalkan U dan V, gitu ya. U dan V, apa namanya, eh, U dan V, V-nya itu adalah satu satu, sedangkan U-nya itu adalah min satu, min satu. Jadi kalau ini dijumlahkan, ini pasti faktor nol. Jadi kalau diambil normnya, untuk yang square integrable, itu dia nol. Ya. Sedangkan kalau saya ambil normnya masing-masing, itu dua akar dua. Jadi bisa dikatakan ketidaksamaan ini dipenuhi untuk kasus yang square integrable. Gitu. Oke. Nah, secara umum, yang kita sebut namanya LP norm, itu bentuknya seperti ini. Jadi, kalau normnya itu bentuknya LP, ini penjumlahannya I dari satu sampai N, itu P-nya itu pangkat P. Kemudian, eh, dalam kurung semuanya itu jadi satu per P. Nah, jadi kalau untuk kasus kita yang square integer yang L2, P-nya itu sama dengan 2. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, akan saya lanjutkan. Kemudian di Rn di sini itu adalah ada vektor basis ya kita sebut vektor basis. Jadi kalau misalkan tadi ini adalah ada di Rn, berarti vektor basisnya itu adalah dari satu sampai n. Dan dikatakan vektor basis itu normnya itu adalah satu. Dan ini untuk berlaku untuk setiap basisnya. Nah, kalau dia itu ada vektor basis, ya, kita bisa apa namanya mendefinisikan vektor. Vektornya itu adalah jumlahan dari I dari 1 sampai N, PI di sini yang tadi definisikan di atas ini. Ya. Kemudian PI di sini itu adalah yang disebut vektor basisnya. Jadi kalau saya jumlahkan seperti ini, PI P vektor di sini merupakan elemen dari ruang vektor yang ini, yang atas tadi, yang ini. Nah, kemudian setelah norm itu didefinisikan, biasanya untuk kelengkapan yang lain, biasanya saya eh, apa istilahnya tambahkan hal yang lain yaitu disebut namanya produk skalar. Produk skalar. Jadi produk skalar itu kalau yang ini dia eh, bisa dikatakan vektornya ini tidak ada perkalian. Tidak kita tidak definisikan perkalian antar vektor.
Jadi norm itu bisa dikatakan dia cuma pemetaan saja, pemetaan dari sebuah faktor ke bilangan real gitu. Yang kita definisikan contohnya seperti yang square integrable ini di fisika. Ini bentuk khusus. Nah, ada perkalian apa oh satu hal lagi juga sebelum saya lupa. Kalau kita menyebutkan dimensi dari ruang vektor itu terkait dengan jumlah vektor basisnya. Nah, jadi kalau misalkan untuk kasus kita misalkan vektor basisnya itu ada n2 berarti dimensinya itu adalah dimensi real ya. Dimensi realnya itu adalah n. Gitu. Nah, kemudian di ruang vektor ini bisa kita definisikan yang disebut namanya produk skalar. Ya, produk skalar. Jadi produk skalar ini adalah pemetaan bilinear ya. Jadi dia memanfaatkan dua buah vektor P dan U yang berbeda. Dia elemen dari ruang vektor di atas. Dia dipetakan ke real. Gitu. Nah, biasanya kalau untuk kasus kita yang di Rn, ya, ini kita pakai yang disebut namanya dot product. Yang udah tahu, dot product itu adalah P didotkan dengan U itu pasti elemen dari N. Nah, contohnya kalau untuk yang Rn ya, ini basisnya itu memenuhi yang disebut namanya sifat ortonormal. Jadi produk skalar dari apa setiap vektor basis itu sama dengan yang EI dot EJ ini adalah hasilnya dan delta IJ. Jadi dia itu bernilai sama dengan satu dan nol ketika I tidak sama dengan J. Kalau satu I sama dengan J. Ini yang disebut namanya delta delta Kronecker. Jadi intinya delta Kronecker itu sebenarnya dia adalah vektor identitas gitu. Nah, jadi dengan adanya delta Kronecker ini itu menjamin sifat apa sifat dari produk skalar ini itu bersifat non degenerate. Maksudnya non degenerate itu tidak ada nilai eigen yang bernilai nol. Gitu. Maksudnya bernilai nol itu adalah ketika ada vektor yang sama, misalkan ini contohnya en dot en itu sama dengan nol, tapi n tidak sama dengan nol. Nah ini nggak ada. Jadi karena ini tidak ada, kecuali vektor nol, dan vektor nol itu kan bukan vektor basis, sehingga bisa dikatakan untuk yang kasus Rn ini itu dia sifat produk skalarnya non degenerate. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Kemudian ada yang disebut juga namanya sifat ortogonal. Jadi kalau ortonormal itu adalah ortogonal dan normal. Maksudnya besar vektor basisnya satu dan dia memenuhi sifat ortogonal ini. Kalau I tidak sama dengan J, dia nol. Artinya tegak lurus lah ya, bahasa khususnya. Nah, kalau V dan U itu dikatakan ortogonal ketika produk skalarnya itu sama dengan nol. Gitu. Oke. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika U-nya itu sama dengan V? Nah, kita tahu kalau untuk U sama dengan apa, kalau untuk U sama dengan P, itu kasusnya jadi P dot P. Ini yang tidak lain adalah eh, apa P kuadrat ya, apa namanya, didefinisikan apa namanya P dot P. Ya, nah ternyata adalah jumlahan dari I sama dengan satu sampai N PI kuadrat. Gitu. Nah, ternyata kalau ini diakarkan, ya, itu ternyata ini tidak lain adalah yang kita sebut namanya norm vektor. Sedangkan yang sebelah kanan ini itu adalah besar vektor. Jadi memang kalau dalam Rn kita punya sifat khusus, yaitu ketika kita sudah mendefinisikan produk skalar, gitu, itu bisa kita hubungkan antara norm vektor, gitu ya, dikaitkan dengan besar vektor. Jadi ini setidaknya adalah sama. Gitu. Dari sini ada pertanyaan, Mbak. Ini untuk kasus contoh untuk Rn. Sebentar.
Oke. Nah, ini catatan ya. Apa namanya? Kalau ada juga perkalian faktor. Kalau yang ini adalah produk skalar itu adalah perkalian vektor yang menghasilkan skalar. Nah, kalau ada juga perkalian vektor dengan vektor menghasilkan vektor. Yang Anda kenal itu misalkan produk silang ya, di R3 gitu. Nah, produk silang ini di sini itu tidak selalu dapat didefinisikan di setiap dimensi. Jadi cross produk yang Anda kenal itu hanya khusus di dimensi 3 gitu. Vektor dengan vektor. Nah, tapi ada pengecualian. Kalau dia itu apa namanya yang disebut namanya produk tensor nanti ya, itu bukan produk silang. Jadi itu adalah produk vektor yang menghasilkan eh, apa namanya eh, tensor rank atau yang lebih tinggi. Kalau vektor itu misalkan rank satu, nah kalau produk tensor itu misalkan kalau dikalikan antara tensor rank satu dengan tensor rank satu, jadi tensor rank dua. Gitu. Nah tensor juga itu termasuk misalnya dalam definisi itu termasuk vektor ya atas bilangan real misalnya itu bisa di situ. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Pertanyaan tidak ada. Oke. Nah ini contohnya misalkan ya M besarnya itu adalah Rn ya, yang tadi udah kita bahas di sini ya. Rn di sini ya itu P-nya itu sama dengan seperti ini ya. Dia bisa kita nyatakan dengan faktor kolom atau faktor apa namanya baris ya, sama saja. Pokoknya kalau Anda pilih basisnya itu adalah faktor kolom, itu berarti transposnya faktor baris gitu. Nah, P di sini itu bisa apa namanya? Saya ini kan ya, jadi kurang lebih ini sama seperti yang tadi gitu ya. Jadi kurang lebih sama. Nah, kemudian dalam ruang vektor linier ya, contohnya misalkan Rn aja bayangan Anda gitu ya. Itu ada yang disebut namanya transformasi linear. Jadi transformasi linear itu misalkan bentuknya seperti ini. Jadi P itu dipecahkan ke P prime. Ini juga termasuk masih dalam Rn. Ya. Jadi P prime di sini adalah O kali P. Kemudian ada transposnya juga. Nah, kalau Anda tuliskan produk skalar dari P dan W, itu adalah P transpos kali W. Kalau kita bentuk dalam ini matriksnya gitu ya. Ini matriksnya. Jadi, apa namanya, eh, kalau saya lihat di sini, kalau kita berbicara tentang besar faktor, itu adalah equivalent P transpos kali P. Kalau dari bentuk P-nya yang seperti ini misalnya. Ya. P-nya dari apa faktor kolom. Nah, sehingga kalau besar P prime itu kan tidak lain adalah ini kan. Ini ada transpose di sini harusnya. Ada transpose. Oh sorry, ini didotkan, maaf. Didotkan ini artinya P transpose kali O transpose kali O P. Nah, ini ketika dia sama dengan P kuadrat, ya, itu artinya bahwa O transpose kali O itu sama dengan satu. O I, gitu. Nah, inilah yang dikatakan apa sebutnya O di situ adalah yang syarat ini syarat ortogonal. Jadi karena ini adalah merupakan syarat transformasi ortogonal. Jadi O di sini dikatakan matriks ortogonal. Gitu. Nah, jadi kalau matriks ortogonal, kalau Anda lihat di sini, kalau saya ambil determinannya, determinan O transpose kan sama dengan determinan O. Sehingga hubungan syarat ortogonal ini, kalau dia di determinan, itu didapatkan determinan O kuadrat itu sama dengan satu, alias determinan O-nya itu plus minus satu. Gitu. Nah, itu kita sebut namanya matriks atau grup ON namanya. Tapi kalau determinan O-nya itu sama dengan plus satu, itu kita sebut namanya SON. Jadi S di situ adalah spesial.
Kenapa spesial? Karena determinannya O-nya itu sama dengan satu. Nah, ini contohnya untuk 2 kali 2. Kita udah pernah bahas kan ya, beberapa, rasanya minggu-minggu lalu ya, terkait dengan apa namanya, grup ortogonal ini di sini. Jadi ini bisa saya skip gitu. Nah, Anda bisa coba nanti untuk yang 3 kali 3. 3 kali 3 itu di buku rider itu ada. Oke, nah sekarang kita tinggal matriks yang n kali n. Kalau dia itu syarat ortogonal, seperti yang saya sudah jelaskan minggu-minggu lalu, ya, bahwa kalau untuk matriks n kali n, itu jumlah parameter bebasnya adalah n kuadrat. Nah, sedangkan kondisi apa namanya ortogonal itu di diagonal utamanya itu dia ada persamaan diagonal itu ada n2. Sedangkan di off diagonal yang bukan diagonal utama itu ada n kuadrat kurangi n. Karena atas dengan bawahnya sama, ya, jadi itu kita bagi dua. Jadi kondisinya. Jadi kalau kita kurangkan parameter bebas dikurangi kondisinya itu didapatkan bahwa parameter bebas untuk grup ortogonal itu adalah setengah kali n kali n minus satu. Nah, contohnya kalau untuk n sama dengan 2 itu satu ya, kita juga udah bahas. Kalau untuk n sama dengan 3 itu 3 itu grup O3. Ya. Kemudian untuk yang n sama dengan 4 adalah O6 untuk n sama dengan 4 dan seterusnya. 2, 3, 4, 5. Maaf, kalau n sama dengan 4 itu O4 itu jumlah parameter bebasnya 6. Kalau O5 itu ininya berapa? Kalau 5 itu 10 ya, jumlah parameter bebas. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Oke, saya lanjutkan kalau tidak ada. Jadi transformasi ortogonal atau grup OM pada Rn itu membentuk grup kontinu ortogonal yang merupakan simetri dari maksud simetri itu adalah dia mempertahankan besar vektor gitu. Oke. Nah, ini Anda bisa lihat contohnya misalkan kalau untuk di O3 ya, Anda bisa mengkonstruk dari grup O2 yang seperti ini gitu. Jadi khusus untuk grup ortogonal kita bisa dapatkan ini OZ itu adalah rotasi terhadap sumbu Z, OX itu adalah rotasi terhadap sumbu X, dan OY itu adalah rotasi terhadap sumbu Y. Itu. Nah, ketiga matriks ini itu merupakan grup SO2. Ya. Nah, kalau saya kalikan ya OX, OY, dan OZ itu maka akan saya dapatkan grup SO3. Jadi bisa dikatakan grup SO3 yang merupakan hasil perkalian langsung ya dari OX, OY, OZ itu adalah bentuk khusus dari SO3. Gitu. Bentuk umumnya ada, tapi itu lebih susah dicarinya. Jadi paling mudah pakai ini. Nah, ini Anda bisa lihat di buku Rider ya, QFT, Quantum Field Theory, edisi kedua, eh, di bab 2. Nah, kemudian ini juga pernah udah kita bahas ya, apa namanya, bahwa simetri dari apa namanya, misalkan ini contohnya adalah R3, itu adalah SO3. Ya, jadi kalau secara umum dia merupakan eh, apa, kalau yang R prime itu sama dengan O tilde kali R itu grup ortogonal. Tapi di sini ada tambahan. Tambahannya itu adalah grup translasi. Ya, yang konstan ini vektor tapi dia konstan. Nah, ini kita sebut namanya ISO 3. Jadi artinya bahwa
ada grup yang merupakan perkalian matriks, itu merupakan direct sum, jadi terus kemudian ada lagi grup R3 yang merupakan dia terhadap grupnya itu adalah aditif penjumlahan. Jadi ini kalau saya jumlahkan direct sum itu secara langsung, ini artinya transformasinya seperti ini. Ini dikatakan grup ISO 3. Kalau di apa namanya eh, Rn gimana? Nah, Rn itu berarti rotasinya itu adalah SON, misalkan kita ambil, sedangkan transfer itu adalah Rn. Jadi direct sum dari SON dengan Rn itu adalah ISO n. Karena dia ada operasi biner ya, ada dua operasi biner yang berbeda. Satu perkalian matriks, satu lagi penjumlahan aditif atau penjumlahan vektor gitu. Kira-kira gitu. Ada pertanyaan nggak? Pak, Iya, tadi yang OX, OY, OZ jadi SO3 itu dikali matriks biasa, Pak. iya matriks biasa. Kalau ini kan maksudnya gini, yang atas ya OX 3, OY 3, OZ 3, ketiga matriks ini yang bentuknya seperti ini itu adalah elemen dari SO2. Nah, SO2 ini kan merupakan proper subgroup dari SO3. Nah, jadi untuk membentuk grup O3 itu anda langsung kalikan aja. OX kali OY kali OZ. Gitu. Oke? Baik, Pak. Terima Hmm. kasih. Ya. Nah, ini untuk catatan aja ya. Berarti kalau SO2 itu merupakan grup abelian. Tapi kalau SO3 itu grup non-abelian. Maksudnya non-abelian itu tidak komutatif. Jadi sebenarnya kalau Anda lihat ya, perkalian antara OX dengan OY misalkan, itu ternyata tidak sama kalau saya kalikan OY dengan OX. Ini tidak sama. Begitu juga OZ OX itu tidak sama dengan X kali OZ. Itu, itu yang bisa Anda coba. Jadi sifat abelian ini bisa Anda lihat dari sini. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutkan? Oke, nah misalkan nih ya, contohnya apa namanya eh, mekanika Newton yang kita kenal itu kita rumuskan dia di R3 ya. Jadi definisi gaya atau hukum dua Newton tentang gerak ya, yang bentuknya seperti ini itu didefinisikan di R3. Artinya apa? Besaran F gaya itu adalah vektor di R3 dan juga posisi, kecepatan dan juga percepatan itu adalah vektor di R3. Nah, Newton itu kan di mekanikanya, di hukum kedua Newton tentang gerak kan mendefinisikan massa inersia. Nah, massa inersia di Newton itu ada massa inersia di R3. Gitu. Nah, sekarang bisa nggak saya mengekstend atau memperluas mekanika Newton ini di Rn misalkan? Itu bisa, nggak masalah. Bentuknya sama, cuma perbedaannya adalah untuk yang vektor F di sini di apa namanya di Rn ya, dia adalah vektor di Rn, sedangkan percepatan, kecepatan dengan posisinya itu dia vektor di Rn. Gitu. Nah, parameternya T itu sama. Ya, T di R3 dengan di Rn itu sama. Ya, parameter tadi terkait dengan parameter kurva. Nah, yang berbeda lagi selain F dan vektor itu adalah kuantitas M di sini. Kalau yang di atas ini masa inersia di R3. Kalau di sini yang di Rn itu masa inersianya di Rn. Gitu. Oke, kira-kira gitu. Nah, tapi kalau di Rn secara umum, untuk yang N-nya lebih besar dari 3, rumusan mekanika Newton ini ya hanyalah rumusan secara matematik saja. Karena kenapa? Sifat fisis mekanika Newton itu hanya ada di R3, bukan di Rn yang untuk N lebih besar dari 3. Jadi fisis gaya itu di R3, bukan di R4 atau R5. Jadi itu hanya bisa dikatakan besaran seperti gaya lah, atau force light gitu. Gitu. Nah, satu hal lagi juga.
untuk masa inersia di Rn dengan di R3 itu secara umum kita tidak tahu hubungannya. Memang ada beberapa model juga dia yang menghubungkan antara masa inersia di Rn dengan di R3. Itu menggunakan apa namanya level energi Planck mass, atau massa Planck gitu. Tapi itu hanya sekedar usulan model gitu. Itu kita masih belum bisa apa istilahnya karena sampai saat ini apa istilahnya itu eh, de- apa belum ada eksperimen yang mengindikasikan bahwa ekstradimensional itu ada gitu. Itu aja sih masalahnya. Jadi kalau ekstradimensional ada, nah itu berarti nanti bisa dikatakan dalam tanda kutip menghubungkan antara besaran di dimensi yang lebih tinggi dengan dimensi besaran yang di dimensi rendah gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini juga nanti Anda bisa apa namanya untuk di RN ya, Anda bisa juga nanti mendefinisikan apa yang disebut nanti transformasi Galilean. Ya, itu kurang lebih transformasi Galilean yang sama. Kemudian kalau seperti solusi untuk percepatan konstan di RN itu juga bisa kita dapatkan bentuk yang seperti ini ya umumnya. Kemudian juga Anda bisa coba untuk sistem n partikel misalkan. Untuk sistem n partikel untuk di RN itu kurang lebih sama. Begitu juga untuk yang gaya konservatifnya. Gitu. Ini rasanya udah kita bahas ya yang kemarin. Oke, ada pertanyaan nggak? Ini rasanya udah kita bahas ya. Oke, ini bilangan kompleks ya. Nah, jadi kalau yang tadi itu ruang vektor real. Nah, sekarang bagaimana kalau dia itu kita bentuk ruang faktornya itu kompleks atau bilangan kompleks? Itu bisa. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini, misalkan untuk bilangan kompleks yang satu dimensi, itu kan dia kurang lebih sama apa bukan kurang lebih. Dia exactly sama, ya, sama persis yang kita sebut uh, isomorfik lah ya. Jadi C itu sama dengan R2. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Nah, bedanya adalah transformasinya. Transformasinya Z menuju Z prime itu adalah U kali Z. Ya, U itu adalah parameternya konstan. Nah, jadi kalau kita berbicara apa namanya tentang apa matriknya itu ada x kuadrat plus dy kuadrat. Dan kalau bentuknya seperti ini, itu bisa saya nyatakan bahwa bentuk matriknya dalam konteks itu adalah dz kali dz bar. Gitu. Nah, kalau dia cuma bentuk matriknya seperti ini, bisa dikatakan ini bentuk Hermitian matrix. Gitu. Karena bentuk Hermitian matrix kita kalau kita lihat di sini, ya. Jadi kalau dz prime ya itu sama dengan u kali dz. Sedangkan kompleks konjugat ya itu adalah u dagger. Daggernya maksudnya itu adalah apa namanya kompleks konjugat dengan transposnya kali dz bar. Jadi kalau dia itu bisa dikatakan apa namanya ininya sama metriknya ya itu berarti akan memenuhi bahwa U dagger kali U sama dengan satu. Ini dikatakan sifat uniter. Nah, yang paling mudah agar supaya dia temuannya seperti ini, U itu adalah F pangkat I alpha. Di mana alpha di sini adalah elemen dari R, elemen real. Nah, inilah yang kita sebut namanya grup U1. Nah, grup U1 itu semuanya seperti ini. Nah, grup U1 ini itu penting. Kenapa? Karena grup U1 ini adalah yang mendefinisikan yang disebut namanya muatan listrik. Gitu. Nah, itu nanti akan bisa kita bahas di bab-bab berikutnya. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak terkait dengan grup U1 yang paling sederhana. Oke, ini yang terakhir ya. Kalau kita meninjau C2 itu isomorf atau sama dengan R4.
Jadi Z-nya itu ada dua komponen, Z1 dan Z2. Dia merupakan vektor dan masing-masingnya itu kompleks. Nah, kalau sama tadi, kalau misalkan kita ambil matriknya itu Hermitian, artinya itu dia itu matriknya real, dia bentuknya seperti ini. Gitu. Dan nanti kalau Anda ini kan, ini di sini ada nggak ya sebentar? Saya cari. Oh, nggak dibahas ya, berarti dibahas berikutnya. Nah, nanti apa namanya, kalau Anda lakukan transformasi, jadi U dagger sama dengan I gitu ya, sama dengan satu. Nah, U-nya di situ itu merupakan yang kita sebut namanya grup uniter U2 namanya. Uniter dalam dua dimensi, dua dua, kira-kira gitu. Ada pertanyaan nggak? Mungkin sampai situ aja dulu ya. Eh, apa namanya? Karena kan Anda udah tadi kita ada kesalahan ini ya, link ya tadi. Mohon maaf. Ada pertanyaan? Aman, Pak. Aman, oke. Sebentar. Oke, sekarang saya absen dulu ya, bentar.